untuk menyatakan berhenti. Itu sesuatu yang tidak sustain, dan itu yang which is itu dibahas di dalam 9 lembaga yang menilai anti korupsi itu. Ketika tidak sustain, pasti itu resiko korupsinya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, bahasan kita kali ini akan menyoroti kemana arah pedang hukum Indonesia mengayun. Prof. Mahfud dalam sejumlah wawancaranya sempat mengungkapkan teman-teman bahwa hukum di Indonesia sudah memasuki era pasar di mana menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Klaim tersebut bukan sekedar angin lalu ya, proses transaksional ini pun dengan mudah ditemukan dan viral di media sosial. Kasusnya Presiden Prabowo mulai menata ulang kewenangan-kewenangan penanganan kasus-kasus hukum dari polisi, jaksa hingga KPK. Untuk membahas dinamika dan fenomena ini telah hadir di studio kami Tony Saud Situmorang yang pernah menjabat sebagai salah satu pimpinan KPK periode 2015 dan sampai 2019. Apa kabar Bang Saud? Terima kasih. Mbak Naura. Terima kasih sudah mau datang dan join di studio kami. Sama-sama, saya terima kasih juga dikasih waktu to inspiring people to stop corruption. Right. Great. Oke, Bang. Jadi sebelum lebih jauh, apa yang Bang Saud lihat dengan turbulensi hukum yang terjadi saat ini di kalangan penegak hukum di Indonesia? Karena kan bisa kita lihat publik itu terus disajikan dengan pertempuran gitu. Bagaimana Bang? Silakan. Iya, kalau saya sih mungkin kalau dalam pandangan saya mungkin bisa subjektif ya. Yang paling enak itu adalah kalau kita mendekatinya dari Corruption Perception Index. Jadi kalau dari skala 1 sampai 100, waktu saya keluar dari KPK selesai tahun 2019 itu kita kan dapat indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index-nya itu 40. Terus kemudian undang-undang KPK diganti, anjlok ke 37. Which is itu jauh, bahkan kita di bawah Timor Leste. Malaysia 50, terus Singapura 80, Finland 80, Amerika 67, kita jauh lah. Per hari ini, tahun 2024 kemarin diumumkan, selalu awal tahun, kita kan hanya dapat 37 dari skala 1 sampai 100. 37 itu, kalau Naura itu IP berapa itu 37? Kalau kuliah itu IP-nya kayaknya di bawah 2 kali itu ya IP-nya kan, itu nggak lulus itu. Jadi salah satu yang menilai, karena gini, indeks persepsi korupsi itu kan dinilai oleh 9 lembaga di dunia internasional itu. Ada yang namanya Parietes Demokrasi, ngasih kita nilai berapa, 40. Terus kemudian ada yang namanya World Economic Forum, AMD, World Competitiveness. Jadi 9 lembaga itu termasuk Parietes Demokrasi, mereka baru join itu tahun 2017. Parietes Demokrasi itu kadang-kadang kita mikir apa hubungannya? Kelompok Parietes Demokrasi di Eropa yang memberi kita nilai 40-an, 30-an dari 9 lembaga tadi itu, dia menilai bagaimana kita menjalankan demokrasi. Nah, satu badan lagi yang disebutnya World Justice Project, dulu tahun sebelumnya kita dikasih nilai 24, tahun 24 ini kecil banget ya. World Justice Project itu menilai kita nilai 24. Itu kalau di rumah kamu ditabokin kali sama ibu kita ya. Cara kita menjalankan hukum tuh 24. World Justice Project itu. Kemudian tahun 2024 tuh naik ke 26, naik 2. Nah, apa yang dinilai di situ diantaranya bagaimana kita menjalankan hukum. Ya, kita kan carut marut banget, makanya dapat nilai 24, naik 2 lah kemarin gitu ya, jadi 26 gitu. Tapi itu sangat rendah. World Justice Project itu menilai kita seperti itu. Nah, kalau kembali Mbak Naura tanya tadi apa yang terjadi, ya ini negara kita udah tahu bagaimana. Hari ini saya diantar oleh seorang supir taksi, saya nggak usah nyebut brandnya. Saya tanya, begitu lihat dari intonasi suaranya, gue duga nih pasti benar-benar ya Gen Z banget lah. Ya Gen Z banget. Kamu pasti baru ya narik taksinya.
Cerita panjang lebar dia berusaha, kemudian ditipu, ya sekitar 30 juta, akhirnya dia usahanya tutup. Konveksi di Bandung kan banyak tuh anak-anak di di Purwakarta yang mulai berusaha, ketika udah mulai bagus, diketipu 30 juta, kan dia nggak bisa ngambil ke supplier yang membayarnya lagi kan, paksa tutup, lapor ke penegak hukum, nggak ada kemajuan gitu. Nah kayak begitu itu kan bukan cerita satu-satunya kan di Indonesia kan, banyak cerita kayak begitu, sehingga ya ini negara kita tahu semua bagaimana itu dijalankan penegakan hukum. Kalau kita bicara penegakan hukum di situ kan berarti penyelidik, penyidik, penuntut, hakim, jaksa, terus kemudian yang paling akhir adalah yang memutuskan kalau ada banding atau apapun ya MA segala macam. Kita tahu kemarin kan ada uang disimpan di dalam laci sampai triliun-triliun begitu. Bisa dibayangkan case-nya segede apa. Sehingga jadi nggak heran kalau kita dari skala 1 sampai 100 kita hanya dapat yang sekitar dari 24 ke dapat 26 itu kan ya menurut saya siapa yang harus tanggung jawab di sini? Saya bilang ya kita semua. Kalau belajar dari negara maju yang harus tanggung jawab pertama ya kepala negaranya. Dia harus bisa menginspire the people. Sejarah-sejarah negara-negara maju juga itu sangat ditentukan oleh pimpinan negaranya. Visi misinya kayak gimana gitu. Karena dia yang akan menentukan para pembantunya untuk menerapkan hukum secara baik. Nah, ya kalau kita mau bicara bagaimana ini ke depan, nah ini mungkin menarik. Itu Mbak Nora. Oke Bang. Nah, tapi jadi berhubung juga ya tadi sama yang cerita supir taksi tadi yang katanya dia sudah ke penegak hukum, tetapi tidak ada pengajuan atau kalau bahasanya dia itu nggak ada kemajuan lah. Iya, tidak ada penyelesaiannya sampai di penyelesaian tidak ada gitu kan Bang. Kalau kamu di Singapura itu kamu telepon aja ada orang goyang-goyang pohon ngambil buah, polisi datang tuh langsung. Agak beda kan, makanya indeks persepsi korupsinya 80 dia. Nah itu Bang, karena banyak masyarakat yang merasa bahwa penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik ya, dan seringkali terkesan diskriminatif atau tidak adil jadinya. Karena hal ini ditunjukkan oleh fenomena kalau Bang Saud pasti pernah dengar no viral, no justice. Nah itu di mana masyarakat hanya mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum setelah satu kasus ini viral di sosmed. Nah ini bagaimana Abang melihat? Ya itu tadi kita salah satu indikator dari hukum yang hanya ngawur istilah saya. Ngawur tuh kalau bahasa Jawa tuh ngawur tuh acak lah, pindah-pindah gitu. Diawur-awur kalau orang Sunda. Cek Sunda namanya, diawur-awur gitu. Jadi ngawur gitu ya. Ngawur itu kan nggak ada satu sustainability. Jadi gini, hukum yang dijalankan hukum itu kan sebenarnya 3 aja. Saya kemarin di salah satu stasiun TV juga bilang, hukum itu kan hanya 3 ya. Hukum yang adil, hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat. Sama 3 ini aja. Ketika dia nggak pasti, yang bikin gitu, ya dong, masa orang lapor tadi itu nggak ada kepastian bisnis kan itu tadi. Betul. Supir taksi tadi 30 juta buat seusia umur 25, ya kan, baru memulai merintis, jalan kamu kok bisa ketipu? Iya, saya percaya, belakang dia lari katanya gitu, ya kan, itu kan nggak pasti, nggak adil juga dong. Kenapa ada orang lapor langsung ditanggepin, yang satu lagi kan ya hukum jadi nggak bermanfaat karena apa? Mesti viral dulu gitu kan. Betul. Nah itu apa yang bisa menunjukkan kita di situ? Kita memang sudah terbiasa dengan apa yang kita sebut sebagai ya hanya populis aja. Jadi ketika viral kan dia jadi populis tuh, ditangani sama dia. Terus kemudian orang yang nggak punya katakanlah pulsa data untuk mengirim itu ke sosial media, gimana dong? Mungkin kalau dia agak Gen Z mungkin dia punya ini bisa bikin TikTok begitu. Tapi ibu-ibu yang umurnya 50 perlindungannya kayak gimana? Boro-boro dia punya HP, dikasih HP jadi nggak ngerti gininya kan, gaptek segala macam. Jadi maksud saya hukum yang adil, hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat buat warga negara itu ini tanggung jawab siapa? Jadi selalunya harus ada viral dulu baru kita bisa menyelesaikan. Terus kemudian kalau semuanya punya viral kayak gitu kan, ya kesimpulannya saya bilang kembali lagi, ya kita hanya tidak sustain, tidak berkelanjutan menangani sesuatu. Dan isu-isu viral itu kan, atau isu-isu yang katakanlah sifatnya lebih kepada untuk menegakkan populis, itu kan 10 tahun ini gitu kan. 10 tahun terakhir ini kan kayaknya kalau populis pasti gimana gitu. Kalau masuk gorong-gorong terkenal gitu ya kan. Ini kan dimulai lagi nih.
Ada mulai lagi itu pakai ide nih. Ada mau diikutin tuh sama beberapa orang kan gitu. Nah, itu saya khawatir. We have to stop it. Yang namanya viral, yang namanya hanya populis itu tidak sustain. Itu hanya temporer dan itu tidak menjamin hukum akan menjadi tegak. Ini yang saya khawatir. Tanggung jawab kita semua untuk merubahnya gitu Mbak Nora. Betul, karena memang nantinya kalau memang hanya karena viral aja kan ya Bang, ya hanya stuck di situ saja. Setelah itu sudah udah tenggelam ya udah tidak ada penyelesaian lagi. Iya, itu yang disebutnya yang tidak disukai oleh 9 badan yang memberi nilai kita tadi itu angka itu, mulai dari selalu mereka pakai kata sustainability. Makanya dari sekarang ada satu lagi pemikiran yang disebutnya ESG, yang disebutnya environment, social dan governance. Itu kata berikutnya ya, setelah kita bicara environment itu kan sekarang banyak persoalan ya, carbon trading apa segala macam, terus kemudian sosial, soalnya jadi masalah governance, kepengurusan gitu kan. Good governance itu gimana? Good governance itu kan Anda harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, anti korupsi. Itu kan semua nggak bisa dijalanin, dan oleh dunia internasional yang 9 lembaga tadi itu mereka selalu patokannya sustain nggak sih? Nah kebijakan kita selalu tidak sustain. Bikin kereta api dong, Jakarta Bandung. Nggak sustain juga. Kalau sustain, dia kembali modalnya kapan? Betul. Dia janjinya ngomongnya pertama kan itu dananya pemerintah gitu. Kita nggak bisa mengatakan investornya dari luar negeri datang ke sini. Kita berterima kasih kepada mereka udah bangun sehingga Naura pulang ke Bandung bisa berapa jam ya nggak? Tapi kan pemerintahnya harus lebih wise. Jangan nyalain investornya juga. Saya nggak dalam posisi nyalain itu. Kalau saya mau jadi investor ke Afrika, kalau bisa saya ajak pasti akan saya ajak kepada negara yang mungkin bisa lebih baik bisa mengembalikan investasi saya. Jadi jangan nyalain orang lain, kritisi aja diri sendiri dulu, kira-kira gitu Mbak Nora. Karena untuk menjadi bermanfaat kan itu harus sustained. Yes. Gitu. Kalau hanya kemudian besok kita nggak sekolah, besok kemudian habis dari barak militer tuh besoknya ada lagi orang kayak gitu, itu kan nggak sustain. Terus yang biayain siapa ayo? Itu resiko korupsi. Jadi sesuatu yang tidak sustain, dan itu yang which is itu dibahas di dalam 9 lembaga yang menilai anti korupsi itu. Ketika tidak sustain, pasti itu resiko korupsinya tinggi. Ya kan? Iya, itu risiko enggak itu? Ya itu tadi dengan nilai 24 ini kan ini risiko kita untuk jadi sakit itu tinggi gitu. Kira-kira gitu Mbak Nora. Oke Bang. Nah, beberapa kasus kriminalitas yang melibatkan tokoh masyarakat atau pejabat yang menyentuh isu sensitif sering kali menjadi viral dan kadang tuh hanya hangat di awal, terus nanti hilang di tengah atau di akhir, begitu juga kan Bang? Ya, itu kembali lagi kan. Kita hanya kelihatan menanganinya. Tapi akar masalahnya kita tidak selesaikan dengan baik. Sehingga kita hanya mengatakan, oh iya ini udah kita tanganin, ada respon. Kemudian pakai sosial media juga. Ya, kemudian masyarakat juga kan dianggap puas. Belum selesai, dianggap puas padahal belum selesai. Kemudian masuk masalah baru. Jadi kita selalu lompat-lompat dari satu masalah ke masalah lain gitu kan. Tidak pernah selesai ya. Iya, nggak pernah selesai. Jadi, kemudian kita lupa. Makanya kalau kemarin kan kita beberapa kali datang ke Barreskrim itu kan itu masalah Firly yang katanya dia bekas ketua KPK pernah memeras menteri itu mana kok nggak maju-maju, kita udah lupa tuh udah berapa bulan tuh. Udah tenggelam. Saya ditanyain terus tuh. Saya bilang saya udah ke Barreskrim berapa kali, udah deh capek deh saya bilang. Iya kan? Jadi orang bilang Saud populis juga kalau gitu ya. Enggak, yang populis kita bertanya siapa yang populis? Ya kan artinya gini loh. Kalau kita kemudian pingin mendorong sesuatu, kemudian itu tidak sustain, kemudian kita pedap, ya dong lama-lama pedap juga Mbak Nora. Aduh, pasti. Emang negara ini, iya kan? Ini masih lumayan nih, saya dipanggil Nora masih mau datang nih, Nora dipanggil saya masih mau ngomong ini kan itu bagian dari kita masih sebatas di situ. Lain hal kalau saya pengambil kebijakan pasti akan lain gitu ya. Jadi itu yang mungkin satu hal yang harus dipahami oleh pemerintahan saat ini. Yang menurut saya, dia harus mulai mikir, apa sih yang membedakan saya dengan 7 presiden sebelumnya? Ya dong, Pak Prabowo harus mikir gitu. Dalam teori kompetisi itu, dalam seri kompetitif itu, apa yang membedakan saya dengan orang lain? Kalau hanya sama-sama aja, tentu kamu tidak akan creating the values, ya kan? Ya dong, menciptakan nilai yang 3 tadi itu loh. Nilai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, itu kan harus diciptakan gitu.
Ya kalau di seputar masih kitanya omon-omon, ya memang agak beresiko. Betul. Walaupun dari sisi pengalaman menunjukkan memang kita harus akui ini presiden ini beda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya hanya campaign, abis itu nggak pernah ngomong lagi. Kalau yang ini masih terus ngomong. Terus orang bilang, Pak Saud itu cuma ngomong doang. Iya ngomong aja nggak berubah, apalagi nggak ngomong gitu loh. Bener nggak? Iya. Iya dong. Jadi harus terus bersuara. Nanti kita tinggal buktikan bagaimana itu di follow up supaya nggak hanya seputar yang kita sebut sebagai viral dan seterusnya. Kira-kira gitu, Mbak Nora. Oke. Ini juga kita juga ingin mengetahui Bang terkait adanya kriminalisasi atau pelanggaran HAM, penyelesaian kasus-kasus hukum. Ini menurut Bang Saud, menurut analisa Bang Saud seperti apa? Pertama kalau kita agak lebih detail melihat ya, kita ambil dari satu case ya. Boleh Bang. Bagaimana itu katakanlah ambil lebih kalau saya passionnya di anti korupsi, katakan aja dimulai dengan satu peristiwa pidana yang terjadi. Terjadi peristiwa pidana, kemudian seseorang melaporkan ke KPK. Nah di situ mulai dah laporan masyarakat yang disebutnya Dumas itu, pengaduan masyarakat didalemin, benar nggak sih peristiwanya telah terjadi yang disebutnya pultoid delik itulah kalau bahasa hukumnya, bahwa ada peristiwa pidana terjadi, didalemin oleh penyelidik, kemudian penyelidik mendalamin lagi, terus kemudian masuk peralatan-peralatan, mulailah itu yang disebutnya surveillance, take out, sadap menyadap. Kemudian kejadian, itulah yang terjadi di OTT itu. Kemudian dilakukan penyidikan kemudian dilakukan penuntutan kemudian dilakukan putusan hakim dan seterusnya. Kemudian masuk ke ke rumah tahanan ya di situ atau pemasyarakatan. Nah proses ini kan mulai dari awal tadi itu peristiwa pidana itu terjadi sampai kemudian ini orang itu keluar nanti di penjara, ya kan? Itu kan bermasalah semua. Iya dong, bermasalah. Ya katakan contoh dari sisi katakanlah dari cara masyarakat memberi respon. Cara masyarakat memberi respon terhadap lingkungannya aja kadang mereka terbatas. Betul. Begitu juga memberi laporan. Nah, tapi saya selalu berulang-ulang di media mengatakan kan rata-rata itu ribuan surat masuk ke penegak hukum tentang peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi. Bagaimana kita menyelesaikannya? Ada yang bilang kadang-kadang dia ngelapor informasinya tidak lengkap. Ya kalau udah lengkap sih itu bukan lagi masyarakat biasa, itu penyidik namanya. Udah beda ya. Iya makanya laporan itu kan tanggung jawab kita untuk melengkapi laporan. Betul. Itu kemudian mendalaminya. Itu masih jadi persoalan mulai dari penyidikan, penuntutan bahkan di depannya di laporan juga walaupun sebenarnya kalau di KPK itu tinggal nomor 198 gitu minta bantuan mereka akan bantu apa yang mau dilaporkan baik pencegahan dan penindakan. Tetapi tidak seindah itu untuk kemudian ketika itu masuk di penyidikan dan penuntutan karena menyangkut instansi lain kan hakim. Belum lagi kalau kita bicara putusan yang nggak sama antara pasal yang sama dengan orang yang berbeda lagi walaupun ada standarisasi MA udah memutuskan bahwa harus ada standarisasi sehingga orang yang pasal yang sama dengan hukum yang sama itu juga menjadi persoalan. Persoalan ini kan menjadi pertanyaan buat kita bagaimana mengatasinya. Makanya waktu itu statement yang kita lihat terbuka ada Komisi 3 telepon kepada presidennya bahwa gaji hakim harus dinaikin kan gitu kan. Nah kita nggak lihat sampai sekarang ini gimana. Apakah kemudian gaji itu jadi naik atau tidak? Atau hanya populis lagi kan? Iya betul. Sustainability-nya mana? Kalau nggak ada mungkin juga ada uang di depan di rumah hakim yang 1 triliun itu kan? Betul ya. Itu kan gimana tuh? Berarti nggak jaminan juga dikasih gaji. Nah kompleksitasnya itu yang menurut saya yang kita harus bedah dengan tuntas. Yang kalau saya bayangkan bagaimana kita membedah sebuah proses penegakan hukum, strategi, taktik dan katakan sistem yang diperlukan, artinya criminal justice system ya, itu disebutnya kan tadi mulai dari penyelidikan sampai orang keluar dari penjara gitu. Criminal justice system kita ini kan masih selalu bermasalah. KPK memang masuknya di situ karena KPK urusannya aparat penegak hukum, APH. Tetapi kita masih juga belum bisa sekomprehensif itu berpikir. Bahkan kemarin Danantara itu disebutnya bahwa dia bukan penyelenggara negara. Ribut lagi KPK kan. KPK bilang enggak, kami bisa kok gitu. Nah,
ini yang saya berharap sebenarnya Pak Prabowo 5 tahun ini, nggak usah pikir 10 tahun deh, 5 tahun ini pikir 5 tahun dulu. Dia memikirkan suatu legacy yang baik yang berubah total. Karena 10 tahun tuh pasti cenderung inilah. Lihat deh, yang 2 periode pasti kecenderungan tahun kedua tuh udah mulai gimana gitu. Udah deh 5 tahun ini pikirin itu penegakan hukum dan mulai dari taktik, strategi, termasuk ke detail-detail apakah itu undang-undangnya sendiri yang menyangkut KUHP-nya atau KUHP-nya itu diperbaiki sehingga kemudian orang bisa percaya hukum menjadi pasti, menjadi adil dan bermanfaat. Investor akan nyaman datang ke Indonesia. Varieties demokrasi World Competitiveness Index itu kan kita daya saing kita rendah. Iya. Karena ketidakpastiannya sangat tinggi gitu. Betul. Jadi orang yang berani ke Indonesia itu investasinya orang-orang nekat aja. Ya kan? Yang berani spekulatif gitu. Dan itu berisiko kan? Iya. Yang nggak sustain juga gitu. Makanya orang datang ke sini, ya dia datang keberaniannya dengan kemudian dia menjamin ada investasi. Makanya orang bilang kok sekarang orang banyak pindah ya ke Vietnam, kemana kayak gitu kan? Betul. Nah, ini satu hal yang sebenarnya akhirnya ketika hukum tidak kita jalankan dengan baik, implikasinya kan ke ideologi, ke ekonomi, ke demokrasi. Iya, ya kan? Pasti akan berujung walaupun ke situ. Kita bicaranya hukum aja di situ, tapi ikutannya banyak. Nah, itu sebabnya kenapa saya katakan kembali lagi, kalau memang kita mau membangun suatu kesejahteraan, membuat rakyatnya bahagia, emang rakyat Singapura itu semuanya, ya karena kita lihat Singapura kan dekat negaranya, kita bisa jadi contoh. Kebayang kalau di Eropa ada musim dingin, ada musim apa. Kalau di sini kan musimnya sama gitu, semua. 20 km dari Batam. Kok bisa orang itu bahagia gitu ya, nyaman, masuk rumah sakit kapan aja, nggak takut. Kita di sini kan BPJS-nya cuma ngasih kayak begitu gitu. Sementara kita tahu juga uang kita banyak, bukan kita nggak punya uang. Nah, itu yang saya bilang tadi, kalau kita mau membahagiakan rakyat kita seperti yang diminta Undang-Undang 45, memang titik beratnya adalah penegakan hukum dan itu berada di tangan kepemimpinan nasionalnya. Itu kita nggak boleh ragu di situ, Mbak Nora. Karena memang masih yang berubah-ubah sistem hukumnya, yang berubah-ubah, terus juga mungkin ada beberapa masyarakat yang ya mungkin Bang Saud juga sering dengar lah ya, tidak adil lah gitu. Misalnya ada yang nenek-nenek yang mencuri apa terus malah dipenjara, tapi kok malah kalau pejabat yang melakukan suatu tindak pidana itu hukumannya hanya sebentar ya. Hal-hal seperti itu sih sebenarnya ya Bang, yang membuat masyarakat itu jadi memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap hukum di Indonesia gitu. Iya, jadi itu yang menurut saya kita harus pahami, kita mau nggak mengubah image itu. Kalau kita bilang korupsi itu kan selalu pakainya itu by definition itu karena greedy, ya kan, karena opportunity, karena kebutuhan, kan, baru kemudian karena environment-nya, lingkungannya, kan selalu karena lingkungan. Ya kalau saya bos lah katakan di satu tempat, saya kan tahu nih siapa yang bakal jadi greedy, ya kan, siapa yang hanya pakai opportunity, siapa yang memang kebutuhan, siapa yang karena lingkungan saya yang saya nggak tata. Itu kan untuk skala nasional kan kita juga tahu. Betul. Gampang kan. Tadi kan sudah dimulai Pak Presiden telepon dengan Komisi 3. Gua nggak mau tahu itu hakim-hakim tuh yakinin. Terus kemudian kemarin ini ada keputusan Presiden untuk menjaga jaksa kita supaya berani. Ada Kepres kemarin katanya kan. Nah, itu salah satu perbaikan-perbaikan mungkin bertahap gitu. Tapi bagaimana itu kemudian diimplementasi? Selalu saya mengatakan di negeri ini itu bukan karena tidak ada aturan gitu. As a matter bagaimana kita melaksanakan aturan itu. Betul. Nah, karena kemudian komisi etiknya kayak gimana? Loh ya kan kita udah pengalaman di KPK sendiri, komisi etiknya nggak bisa mutusin, udah jelas itu meres seorang menteri kan. Kok mereka ragu akhirnya orang itu pergi kayak gitu aja. Nah, jadi bukan karena nggak aturan, jadi konsistensi atau sustainability-nya gitu. Karena apa? Karena memang yang paling tidak disenangi oleh Uni Eropa itu salah satu kenapa kita nggak bisa masuk dalam di Uni Eropa ya, itu adalah yang disebut conflict of interest. Kita ini nggak bisa ngebedakan kalau saya ngebajuin anak saya jadi presiden tuh dia nggak ngebayang itu conflict of interest gitu. Even saya harus mengganti undang-undang, dia nggak kebayang itu conflict of interest. Itu wajar majuin anak sendiri gitu. Bila perlu gue ubah itu undang-undang gitu. Conflict of interest itu bagian yang sangat ditakutkan oleh Uni Eropa. Maka Ibu Sri Mulyani itu masuk ke negara OECD itu.
Sampai sekarang kita negara-negara OECD, negara-negara yang economic development di Eropa itu kita nggak masuk di dalam, menjadi penonton aja gitu. Karena konflik of interest itu nggak bisa kita selesaikan. Itu manualnya konflik of interest itu tinggi loh. Nggak bisa ngebayangin seseorang anaknya nggak cukup umur, dia ubah jadi cukup umur, itu nggak ngerti gitu begitu. Konflik of interest dia nggak ngerti. Ini anak gua wajar aja gua ubah ya. Orang gua suruh staff gua juga mau dia ngubah. Lu iri ya katanya. Ya ampun, lu bicara iri. Oke Bang. Nah, tapi karena Bang Saud pernah di KPK, apa yang Bang Saud lihat dari perjalanan dan perkembangan KPK saat ini? Komunitas hukum dan publik melihat lembaga ini sudah sama dan tidak ada keistimewaannya dalam hal pemberantasan korupsi. Dan mengapa bisa ada yang berpandangan seperti itu? Aura, kalau kamu ada waktu nanti ya, cari bagaimana catatannya bagaimana waktu bikin undang-undang KPK. Itu debatnya keren loh di situ, perdebatannya. Banyak detail-detail yang disampaikan di situ. Bagaimana sebenarnya, kenapa kok KPK itu targetnya hanya penyelenggara negara ya? Beda dengan CPIB-nya Singapura, tukang ikan nyokok restoran supaya ikannya diambil, itu bisa diurusin sama CPIB-nya Singapura, KPK-nya. Jadi mereka juga menyasar swasta ke swasta. KPK itu hanya menyasar penyelenggara negara, menteri, Polri, terus kemudian gubernur, presiden, penyelenggara negara. Ada definisinya berdasarkan Undang-Undang KKN tahun 1998 itu didefinisikan penyelenggara itu apa. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita bisa memprioritaskan KPK penyelenggara negara, sementara sekarang Danantara itu didefinisikan mereka bukan penyelenggara negara. Ini kemunduran. Ya, di Danantara itu stated itu bahwa dia bukan penyelenggara negara. Jadi KPK kemarin makanya diributin, bisa menyentuh atau enggak. Apa yang bisa simpulkan dari cerita itu? Ada nilai yang berubah, ada value yang berubah. Cara kita menegakkan hukum-hukum anti korupsi itu. Baik hukumnya sendiri yang belum lengkap, karena kemarin kita sibuk bicara yang namanya merampas aset yang dirampok oleh koruptor. Itu ada yang namanya non-conviction base, ya kan? NCB non-conviction base itu kamu bisa ngerampok tanpa harus diputuskan dulu pengadilan. Belajar dari Amerika, mereka sudah proven. Saya selalu ngambil contoh itu ada mobil di jalan tol, ada duit gede di dalamnya. Dia hanya speeding aja, itu ditangkap FBI, duit itu diambil tanpa dia harus diadili dulu. Kamu speeding di jalan tol. Karena yang di dalam mobil itu tidak bisa menunjukkan itu uang halal atau tidak. Jadi artinya kita mau coba hal yang sama. Kalau orang nggak bisa bertanggung jawabkan uang itu dari mana, kita curigain dan kita keyakinin ada sistem tentunya nanti. Karena non-conviction based bukan berdasarkan putusan pengadilan. Saat ini kan kita berdasarkan putusan dulu, baru bisa kita ambil uangnya. Nah, itu yang disebutnya berpikir progresif dari sisi hukum itu. Kita itu bukunya banyak itu hukum progresif. Kamu ketik di Google hukum progresif itu keluar semua tuh hukum progresif. Tapi apa kita seprogresif itu melaksanakan hukum? Karena orang korupsi kan semakin liar, semakin cerdas. Nah itu sebabnya kalau gitu kita kembalikan ke KPK, KPK juga dia dirubah, dia nggak independen lagi, dia part of the government. Ya praktis you part of the problem. Iya kan? Dia udah bagian dari pemerintah. Itu yang sebenarnya kita lawan ketika itu. Yang saya nggak bisa terima sampai saat ini. Kenapa dia harus saya bilang sama Pak Prabowo, udahlah kembalikan undang-undang KPK supaya mereka independen, jangan bagian dari pemerintah lagi. Supaya kejadian-kejadian kayak Hasto, kayak Anies Baswedan 19 kali expose tapi nggak jelas kapan dia itu, ya kan? Dicerita-ceritain soal e-formula, masih kayak begitu-gituan lah, ya. Kemudian Thomas Lembong segala macam. Jadi maksud saya ketidakpastian itu menjadi lebih tinggi. Kalau memang KPK ingin menjadi sebuah badan seperti di negara lain, nggak mesti juga harus nyontoh di negara lain. Kalau yang 5 pimpinan itu harus dipilih oleh DPR, itu cenderung transaksional. CPIB Singapura enggak, itu Perdana Menteri untuk demikian juga Serious Proud Office di Inggris itu juga Perdana Menteri tunjuk aja, nggak mesti lewat pansel ke DPR, akhirnya transaksi, Saud ini bisa diatur nggak bisa diatur, coret aja kan gitu kan. Ya jadi ada banyak yang harus kita perbaiki dan menurut saya pikir kalau Pak Presiden kali ini mau fokus saja siang malam, jangan mikirin yang lain, dia pikirin anti korupsi aja. Tapi masuk ke detail-detailnya itu akan keren.
investor akan berani datang. Siapapun akan datang ke sini untuk membantu Indonesia supaya rakyat sejahtera, tenaga kerjanya lebih banyak lagi. Sekarang katanya pengangguran hampir lebih berapa puluh juta orang. Ini kan meningkat. Nah, itu kan agak sulit ya. Itu kan semua urusannya investasi kan? Iya. Gitu Mbak Aura. Oke. Nah, setiap ada konpres gitu ya dari lembaga penegak hukum, kalimat saktinya adalah tidak ada overlapping dalam penanganan hukum di Indonesia. Tapi kenyataannya itu terlihat dan nampak oleh publik gitu Bang. Nah, bagaimana sikap Bang Saud melihat hal ini? Ya, itu tadi yang saya bilang ada persoalan di dalam criminal justice system kita. Bagaimana kita melaksanakan persoalan penegakan hukum di sisi crime ini, apakah kriminal khusus dalam hal ini korupsi atau kriminal yang umum, yang nguntit-nguntit barang segala macam. Tapi kan yang mau diambil di situ kan sebenarnya seperti apa negara membangun integritas rakyatnya. Betul. Ya kan? Ya itu yang kemudian nggak pernah kita bayangkan. Bahwa perilaku-perilaku sederhana yang tadi supir taksi yang tadi sudah lapor tapi nggak ada tindakan, itu kan dialami banyak orang, hampir semua kita ngalamin kan, ya kan? Nah, itu bagaimana criminal justice system kita, bagaimana orang-orang yang mulai dari melapor sampai kemudian mengambil putusan keluar dari penjara, karena gini, kalau lu salah, lu harus bertanggung jawab dong. Siapa yang harus mempertanggungjawabkan atau meminta pertanggungjawaban itu ya aparat penegak hukum. Ya. Nah, kalau aparat penegak hukumnya taking side, memihak, konflik kepentingan, tidak sustainable, memilih-milih kasus itu bukan soal besar kecil. Yeah. Loh, negara kita kamu buang puntung sembarangan jadi masalah. Kan jangan lihat besar kecilnya. Pertama yang kecil dulu. Iya kan? Ya, kemarin dalam satu contoh itu kan kalau bicara saya diskusi di salah satu TV yang zero toleran itu kan ya memang ya jangan toleransi terhadap perilaku even itu korupsi. Kalau di mahasiswa itu dulu saya bikin program sistem integritas kampus ya. Jadi kampus itu kita minta mengevaluasi kayak waktu itu ada beberapa tempat mahasiswa tuh ngakui kok. Kadang-kadang bilang beli buku tapi nggak beli buku, ya kan? Ya kadang katanya beli data padahal nggak beli data gitu. Tipu-tipu. Ya tipu-tipu. yang kayak gitu-gitu kan contoh kecil yang sebenarnya harus masuk. Tidak hanya urusan KPK, urusan dosen, urusan rektor, urusan semua kita masyarakat gitu. Ini yang menurut saya masyarakat menjadi hopeless dan helpless saat ini. Masyarakat kita saat ini hopeless dan helpless. Akibat hopeless dan helpless ini banyak sekali indikator-indikatornya. Bahkan ada masyarakat saking hopeless dan helplessnya, dia bisa marah kalau bilang, apaan sih ngurusin ijazah palsu katanya gitu. Emang apalagi nggak presiden lagi. Ini bukan persoalan palsunya siapa, enggak. Masyarakat sudah akhirnya udahlah nggak usah diurusin yang gitu-gitu, biarin masih banyak yang lain gitu. Kita nggak membayangkan anak-anak kita, loh, oh begitu ya, nggak perlu sertifikat asli ya, yang fake juga bisa gitu. Nah, cara kita menyelesaikan case itu aja menimbulkan kecurigaan kan. Bahkan kita menangani itu kan. Jadi ini nggak sustain gitu. Jadi sekali lagi, bagaimana ini ke depan kalau memang kita mau mengatakan bahwa hukum itu harus pasti harus adil dan hukum menjadi bermanfaat. Sebenarnya aturannya sudah ada. Mungkin style tiap kepala negara itu berbeda. Ya, tetapi sesuatu yang tidak pasti jangan dibuat tidak pasti. Contohnya yang saya bilang KPK menjadi bagian pemerintah. Untuk gaya Indonesia itu tadinya kan makanya saya bilang tadi minta Aura kalau ada waktu baca konsep naskah akademiknya waktu kita membuat undang-undang KPK. Di Singapura CPIB Perdana Menteri, di dalamnya juga banyak polisi-polisi juga gitu. Tapi kenapa nggak ada bermasalah gitu ya? Atau ketika menantunya Perdana Menteri Lee Kuan Yew, namanya Madam Ho Ching itu menjadi pimpinan danantaranya Singapura, kok nggak komplain gitu loh? Ya kan? Di sini ada seseorang masuk kok komplain. Ini kan as a matter of trust kan? Betul. Trust itu akan muncul dan nggak gampang membangunnya. Ini untuk mengembalikan masyarakat percaya pemerintah, diperlukan paling nggak 20 tahun ke depan ada 2 periode presiden yang sustain. Terus gitu. Ini kan kita nggak sustain 10 tahun terakhir. Betul. Nah, hopefully Pak Prabowo bisa sustain. Konsisten terus. Pokoknya nggak peduli. Dari partai gue sendiri gue penjarain duluan bila perlu. Nah, yang kayak gitu-gitu kan harus dimulai. Gitu Mbak Aura. Oke Bang. Nah, ini
ada juga yang ingin mungkin kita ketahui juga pandangan Bang Saud soal revisi UU KUHP yang lagi dibahas DPR RI ini bagaimana Bang? Kelihatannya lebih berintegrasi atau malah menukik? Ya, yang kemarin yang agak diperdebatkan kan diantaranya tentang bagaimana korupsi menjadi hal yang menjadi tidak khusus lagi, menjadi umum, ya kan? Betul. Kalau menurut saya itu bisa pisau mata dua, ya kan? Kalau kita bicara bagaimana kita supaya sehat, menggunakan banyak tools, pakai common sense saja nih, nggak usah pakai teori yang tinggi-tinggi amat gitu ya kan, common sense saja, itu akan lebih bagus kan? Ya, banyak betul. Tools, banyak orang, banyak sistem, sehingga kita keroyok nih. Ya. Korupsi ini kita keroyok dengan berbagai macam cara. Tetapi udah kita bisa bayangkan tadi kembali per statement yang sebelumnya yang Mbak Aura katakan, memang potensi untuk konflik of interest dan benturan kepentingannya kan tinggi. Ya. Siapa nangani apa gitu. Betul. Ya ini kita baru bicara Danantara aja udah mulai ribut kan. KPK nggak berhak nangani gitu. Karena KPK juga bagian dari sistem dari di Danantara itu sendiri. Betul. Sehingga saya selalu mengatakan kalau di voting aja kalah itu kan, di situ banyak bagian-bagian orang juga kan. Dia bagian dari legitimasi. Jadi lagi-lagi ketidakpastiannya. Oke. Saya melihat itu ketidakpastiannya, ada risiko di situ sehingga kemudian ada potensi. Kan ini kita kerjasama antar instansi itu kan selalu menjadi isu besar. Ya. Siapa yang berhak, siapa yang bisa menangani, siapa yang lebih kompeten menangani dan seterusnya. Betul. Sama dengan ketika kemudian kalau TNI itu nggak bisa disentuh oleh KPK, siapa bilang sebenarnya kalau undang-undangnya ya itu kan bisa. Itu bisa, cuman kan akhirnya ya kita menghargai KPKU. Ya udah kalau gitu KPK ngerjain sipilnya aja deh, yang TNI-nya kasih kemana gitu. Itu kan ketidakpastian sebenarnya. Kalau kita berdebat bisa berapa hari itu, secara hukum tuh bisa, secara hukum itu tidak bisa. Tergantung siapa yang ngomong ya kan gitu kan. Termadung masapnya kayak gimana gitu. Itu sebenarnya kan ketidakpastian yang menurut saya itu salah satu contoh sama dengan di KUHP dan KUHAP kita ini. Itulah sebabnya hati-hati membuat undang-undang kalau itu menimbulkan ketidakpastian. Apalagi kalau di dalam penjelasannya, selalu dalam undang-undang itu sudah jelas. Pasal 2 penjelasan sudah jelas gitu. Jelas apanya makin bingung. Jadi nggak bisa semakin bingung maksudnya. Ya, jadi orang bisa bermain di situ. Oke, kita nggak menyalahkan para lawyer-lawyer pintar untuk kemudian bisa berjuang membela kliennya. Karena memang pengadilan itu tempatnya diskors. Disitulah mereka berdebat. Siapa yang lemah di situ. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau pemerintahnya yang lemah, kalau hakim jaksanya yang lemah, ya karena kan lawyer itu bagian dari penegak hukum. Iya, dia sama statusnya, dia penegak hukum loh. Jadi dia harus bisa mendebat kita, membela ini palsu atau tidak, ini jasa itu kerjaannya dia, nggak apa-apa. Tinggal bagaimana kita bisa membuktikan bahwa ada sesuatu yang kita percaya bahwa mereka memang memutuskan berdasarkan konsep-konsep akademik atau kalau dikatakanlah dalam penyelidikan penuntutan segala macam itu berdasarkan scientific method segala macam. Nah itu kan harus kita pahami gitu. Jadi sekali lagi kembali kalau kita katakan kembali ke undang-undang yang sedang dibuat oleh DPR, saya mengatakan khusus untuk anti korupsi risikonya menjadi lebih besar. Besar justru ya. Ya kalau kemarin kan ada diskusi udahlah korupsi jangan ditangani oleh jaksa lagi sama kepolisian, khusus KPK aja. Kalau saya bilang sih itu bisa debatable. Makin banyak yang gerubutin itu makin bagus gitu aja kalau menurut saya sih. Artinya nggak menutup kemungkinan juga KPK masuk angin. Kan kita udah punya bukti pimpinannya malah ngawur kemarin. Iya nggak? Kalau pimpinan yang ngawur siapa yang sudah terbukti jelas kemarin. Iya, jadi jangan mengatakan bahwa KPK itu paling super, enggak juga. Tapi dia harus sering check and balance satu sama lain. Tetapi menjadi lebih beresiko kalau umpamanya jaksa di KPK itu kan harus dari undang-undangnya berdasarkan dari jaksa. Harus dari dalam hal ini Kejaksaan Agung. Makanya dulu kita punya ide, kita ingin ngedidik jaksa sendiri, kita rekrut, kemudian dididik Kejaksaan Agung supaya sesuai dengan hukumnya, kemudian dia menjadi pegawai KPK supaya nggak ada potensi konflik of interest-nya gitu ya. Nah, yang inovasi-inovasi seperti itu bisa dilakukan sebenarnya, tapi hindari sesuatu yang tidak ada dasarnya. Ya, jadi sekali lagi yang saya bilang hukum progresif, pelaksanaan menjadi inovatif itu persoalan Mbak Aura. Ya. Nah,
Bang Saud mungkin udah melihat sejumlah kasus-kasus berat ya yang muncul di publik kemarin itu seperti Duta Palma atau Sritex, terus ada kasus tambang juga. Apakah ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo hari ini konsen akan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum? Kalau menurut pandangan Bang Saud? Ada detail-detail yang personally I'm a bit percaya gitu. Okay. Ya, termasuk kemarin terakhir itu kan dia bikin surat bahwa BIN dan lain-lain boleh membantu jaksa-jaksa yang lagi kerja. Iya. Walaupun ini kalau dari sisi intelijen ini kan ada apa sih di balik itu? Betul, sebelumnya nggak ada ya. Mungkin dia udah mulai masuk ke detail-detail. Ini jaksa-jaksa keren gue ini banyak neror nih kan gitu kan, bisa jadi kan. Iya. Sehingga kita harus menjaga dia gitu loh ya dalam hal ini. Bahwa awal bulan ini ya Mei 2024 ya, kalau nggak salah ada putusan itu dia buat. Jadi menurut saya bahwa bagaimana kemudian bisa menghadapi case-case yang muncul itu, baik itu dikaitkan dengan apakah itu dekat sumber daya alam, apakah itu katakanlah keuangan negara yang secara keseluruhan adalah negara rugi. Dalam hal ini kalau kita bicara pasal 1, pasal 2 ya, negara rugi itu, pasal 2, pasal 3. Terus kemudian kalau kita bicara pemerasan, perbuatan curang, dan lain pasal-pasalnya, gratifikasi, apapun bentuk pasalnya, itu semuanya kan kita harus masuk ke detail-detail bagaimana kita bisa menjaga itu. Jadi jangan terjadi sesuatu dulu baru kita masuk. Makanya di KPK itu ada deputi pencegahan, sebenarnya mereka sudah masuk di sana detail-detail itu. Bagaimana supaya pajak benar, supaya priok itu nggak ada penyeludupan lagi, supaya APBN itu baik, terus bagaimana menyusun anggaran, bagaimana kalau penerimaan negara bukan pajak. Itu udah ada tools-tools dan website yang kita memastikan daerah harus mengikuti masukan-masukan dari KPK sehingga kita bisa memastikan bahwa mereka melaksanakan sesuatu itu secara akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan. Sehingga kemudian kita bisa memastikan kalau pajak itu dengan apa. Nah, kita punya teknologi. Kalau Mbak Aura tadi kita makan di bawah itu ya, kan dipotong teks itu. Di beberapa daerah teksnya itu langsung masuk ke Dinas Pendapatan lewat aplikasi. Kita udah sampai ke detail-detail itu. Nah, tapi kan nggak semua. Bagaimana batu bara, kelapa sawit, mineral, ya kan? Terus kemudian hutan dan seterusnya. Orang bilang yang kecil-kecil Pak Saud ngurusin 10%, minum di kafetaria katanya. Tapi yang gede-gede itu gimana? Nah, itu yang saya katakan kembali lagi keadilannya kan jadi tidak ada gitu loh. Iya kan? Yang beraninya ngembat-ngembat yang kecil-kecil gitu. Yang gede-gede itu kan loh itu 360 triliun yang katanya itu emang hitungannya tuh orang sableng hitung. Enggak juga, ada teorinya kan cara dia ngitung sampai ketemu 360 sekian triliun itu gitu. Tapi kan akhirnya kita enggak ya kita lupa lagi gitu. Ya, itu lagi-lagi saya berpikiran sebenarnya baik itu pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh siapapun di negeri ini, baik itu oleh kepolisian, baik oleh kejaksaan, baik itu oleh KPK, baik itu juga dari tim khusus yang dibentuk oleh presiden. Karena memang kalau saya pernah bikin satu tulisan bahwa kalau presiden yang anti korupsi itu memang dia harus punya satu tim yang benar-benar punya passion anti korupsi. Tim khusus berarti. Yes. Jadi sebenarnya mereka yang harus muter. Jadi Pak Presiden gak usah bikin lagi statement-statement itu. Cukup di rapat lu jalanin. Gue gak mau tahu. Nah, ini kayaknya putusan yang kemarin dia bikin surat Presiden untuk melindungi jaksa-jaksa itu bisa jadi kan masukan-masukan juga. Nah, lebih bagus kayak gitu. Action aja. Action laksanakan ini sehingga orang melihatnya. Gitu. Walaupun itu nanti akan dilihat orang. Apaan sih? Kok mesti kalau kita jaksa itu kan penegakan hukum. Kok mesti mereka ada badan-badan lain ikut lagi? Ya enggak. Siapapun, jangankan upaya BIN atau siapapun menjaga jaksa-jaksa keren ini, istrinya aja harus jaga ya kan. Jadi jangan dicurigain dulu gitu. Kalau Aura, saya melihat itu kita harus melihatnya jangan semuanya dialahkan ke politik gitu. Once itu pakailah politik itu variabelnya politik, penegak hukum variabelnya penegakan hukum. Nah, itu yang menurut saya nggak gampang memang untuk di negara yang indeks persepsi korupsinya 34. Kita kadang-kadang panik. 34 tuh nggak lulus, Mbak Aura. Kamu itu nggak lulus. 34 tuh nggak lulus. Kecil di bawah banget. Rata-rata ya. Di bawah rata-rata. Jadi itu kadang-kadang kita panik. Jadi kalau anak 34 itu nilainya di rumah, nanti salah pakai sepatu aja ibunya bisa marah loh. Kamu lihat itu pakai sepatu aja nggak benar, nggak?
pantesan kamu dapat nilai 3-4. Kita nggak boleh kayak gitu. Makanya Betul. ibu di rumah atau bapak atau presiden atau siapapun pemimpin kementerian dia harus wise, tenang, bijaksana. Betul. Sehingga kemudian orang pelan-pelan diperbaiki, yang nggak disiplin lagi, kayak gitu. Oke Bang. Nah mungkin ini yang terakhir pertanyaan udah dari mau selesai saya nih. Gak kerasa kan Bang? Sebagai yang pernah menjadi ksatria pemegang pedang hukum. Ngeri banget istilahnya. Ya, iya dong Bang. Apa harapan Bang Saud dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan soal integritas aparat hukum sendiri Bang? Iya, memang kita harus memakai banyak pengalaman negara-negara lain. Oke. Karena kalau metode itu kan secara akademik kan berarti kan sesuatu metode itu bisa diimplementasikan. Yep. Kalau nggak akademik itu berarti sesuatu yang tidak secara ilmiah bisa diterapkan di kita gitu. Yeah. Nah, kalau kita belajar dari negara-negara lain, apakah itu pendekatannya secara sosiologi, psikologi, apapun teori yang bisa kita pakai gitu ya. Terlebih psikologi ya, itu yang saya bilang selalu ngambil contoh, pasti Pak Orang nanti bosen deh kamu ngambil. Aku pernah ngomong ada satu contoh di negara itu, kamu boleh ngambil buah yang jatuh dari pohonnya. Kebetulan di taman itu ada buah macam-macam, ada kadang-kadang nanam mangga atau kamu boleh ngambil mangga di situ kalau dia jatuh sendiri. Oke. Tapi ketika kamu sambil lewat, mangganya udah kuning, pohonnya kamu goyang-goyangin tuh supaya mangganya jatuh, kamu bisa dihukum. Oke. As simple as that. Yeah. Itu kan orang psikologi yang mau diambil itu kan kedisiplinannya. Iya. Syukur-syukur kalau kamu goyangin itu enggak, kalau pohonnya lebih kecil dari tangan kamu kan pohonnya tumbang gitu kan. Iya kan? Kamu bisa dikenakan pasal yang lain bahwa kamu merusak lingkungan gitu. Iya. Bukan, apalagi kalau pasal sekarang kan bicara klorofil, karbon trading gitu bicaranya ya enggak. Bisa sampai ke situ. Iya, oksigen segala macam kan. Nah, jadi detail-detail gitu kita harus masuk sebenarnya. Jadi jangan lagi bicara di permukaan sehingga apalagi kalau kita bicara yang sifatnya populis dan yang tadi itu yang viral baru bekerja gitu, jangan. Sekarang gini deh, kita kan bisa berhubungan dengan ibu kita 24 jam dari manapun kita selama ada sinyal di situ ya. Gitu. Betul. Sedemikian juga rakyatnya sebenarnya 24 jam dia harus bisa berhubungan secara teori ke presidennya. Mungkin lewat kepolisian, lewat KPK. Tadi simple 198, kamu tes ya. Tidit. Halo, saya ini kok ada polisi di rumah saya, ini kok ada siapa, saya nggak ngerti gitu kan. Nah, sesederhana itu, makanya ada kalau negara maju dikasih waktu respon patokan 15 menit harus sudah datang di rumah saya. Ya, nah standar seperti itu kan banyak di negara lain, kita bisa tiru, kita bisa contoh, sehingga kemudian rakyat tuh bahagia kalau tinggal di apartemen dengan mobil baterai yang baru gitu. Enggak juga kan? Enggak. Ada penumpang umum yang baik, ke rumah sakit saya sehat. Rakyat kita enggak banyak-banyak tuntutannya kok. Nah, dan rakyat di negara lain juga begitu, kepastian hukum dan seterusnya. Jadi, ya akhirnya di ujung perjalanan karir seorang kepala negara itu harus ngelihat dari situ. Oke. Nah, persoalannya saya melihat sekarang, hampir tiap hari presidennya ngomong seperti itu, tapi nggak bisa dijabarin ke bawah. Ya, betul. Ya kan? Kalau menurut teman-teman, kalau kita punya berpikiran intelijen gitu ya kan, presidennya batuk aja itu perintah sebenarnya. Gak mesti dia harus ngomong-ngomong kayak begini-begini gitu kan. Yeah. Itu udah perintah gitu. Itu dalam teori manajemen apa namanya katakanlah public policy. Betul. Yang gak semua harus ngomong gitu kan. Di negara lain juga begitu. Jadi sekali lagi khusus kepada pemberantasan korupsi ini, ada variabel yang sangat kompleks, ada ribuan variabel yang secara bersamaan kita harus tangani secara bersamaan. Ketika Anda tidak menangani satu variabel itu, tadi simple supir taksi tadi itu sebenarnya basically kamu nggak adil orang. Iya dong. Nah, kamu hanya menangani yang besar-besar. Hanya yang besar-besar aja. Yang kelihatan aja. Yang kelihatan. Demokrasi nggak begitu kan. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana memutuskan, bagaimana kita harus berkonsensus. Salah satu varietas demokrasi yang kita dapat indeks persepsi korupsi 34 itu, dia mengukur bagaimana kita melakukan konsensus loh. Yeah. Bagaimana kita memutuskan sesuatu itu berdasarkan, karena konsensus itu kan demokrasi kan, dialog, tukar pikiran, pakai teori. Kalau saya pengalaman saya nggak begitu, begini. Nah itu yang menurut saya detail-detail seperti itu tuh minimal tuh harus ada di semua pemimpin. Ada nggak? Ada. Mereka kan lulus semua dari pendidikan. Banyak kan pendidikan jenjang karir itu yang mereka
Tapi once mereka balik ke kantornya, dia lupa sama teori-teori itu. Yang menurut saya, siapa yang harus menjaga ini semua? Ya kita semua. Pasti. Kalau kita di rumah menjaga anak-anak untuk disiplin, greeting sama teman-temannya, ya apa namanya, masuk ke detail-detail itu lah, kira-kira gitu. Oke, Bang Saud. Nah, jadi teman-teman tadi kita baru saja ngobrol-ngobrol ya, dan sebenarnya banyak insight dari Bang Saud nih terkait situasi penegakan hukum saat ini ya di Indonesia. Teman-teman mungkin teman-teman juga banyak yang mau tahu nih sebenarnya kenapa sih kok bisa masih ada yang belum konsisten, tadi ya belum ada yang sustainable. Yang seharusnya ada 3 tiang politik penegakan hukum itu seperti apa, jadinya teman-teman juga bisa tahu. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Saud. Sama-sama. Thank you. Untuk menyatakan berhenti.